Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 8 pada bab relasi dan fungsi. Hari ini kita akan belajar menggambarkan grafik fungsi. Oke, sebelum itu kita mari kembali mengingat-ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, apakah anak-anak masih mengingat bagaimana caranya menggambarkan suatu titik pada sistem koordinat Kartesius? Nah, di sini kita sudah punya 4 titik ya. Pertama titik A, titik B, titik C, dan titik T. Nah, titik A mempunyai koordinat 2, negatif 3. Nah, 2 itu apa, Pak? 2 itu disebutnya dengan absis atau elemen X. Artinya adalah 2 itu adalah jarak satuan dari posisi 0 pada sumbu X ya. Negatif 3 itu adalah disebutnya ordinat. Artinya adalah jarak satuan pada sumbu Y dari posisi 0. Nah, kita akan mencoba menggambarkan titik A ya. Nah, lihat. Nah, elemen X-nya pada sumbu A, titik A ini adalah 2 ya. Artinya kita hitung 2 satuan dari posisi 0 pada sumbu X. Ya, lihat sumbu X, kita hitung 2 satuan. Nah, lihat garis putus-putus warna merah. 2 satuan artinya positif ke kanan ya. Nah, sumbu Y-nya. Nah, elemen Y-nya negatif 3. Kita lihat sumbu Y, kita hitung turun ke bawah karena negatif, hitung 3 satuan ke bawah. Nah, kita sambungkan titik pertemuan dengan garis proyeksi. Ya. Nah, lihat garis proyeksinya warna hitam ya. Nah, dari posisi negatif 3 pada sumbu Y, kita tarik ke kanan sebanyak 2 satuan. Ya, dari posisi 2 pada sumbu Y, kita tarik ke bawah sebanyak 3 satuan. Nah, titik pertemuannya ini kita namakan kita buat titik ya, kita tebali. Nah, inilah nantinya yang jadi titik A ya. Nah, begini nantinya. Nah, titik B begitu juga kita hitung satu satuan dari sumbu X. Nah, lihat garis putus-putus warna biru. Satu satuan sumbu X ke kanan positif, dua satuan pada sumbu Y artinya positif ke atas ya. Nah, kita sambungkan dengan garis proyeksi atau garis putus-putus warna hitam ini ya. Nah, titik pertemuannya ini kita buatkan titik ya. Posisi pertemuannya ini kita buatkan titik nanti. Nah, itu disebut nantinya dengan titik B ya. Oke, nah begitupun seterusnya titik C ya. Hitung dari sumber ke kiri sebanyak 2 satuan, ke atas sebanyak 1 satuan ya. Kita pertemukan. Nah, kita buat titik, nantinya menjadi titik C. Nah, D pun begitu. Nah, lihat. Oke ya, 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Ke menjadi titik D. Nah, kurang lebih nanti titiknya terlihat seperti ini ya. Titik A berwarna merah, B, C, dan D ya. Nah, ingat cara menggambar titik ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian perlu mengingat bagaimana caranya menghitung nilai fungsi. Ya, ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, diketahui fx sama 2x plus 1 atau ditambah 1. Maka tentukan f1 dan f2. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ayo ya, harus ingat ya. Ini sudah dipelajari. Caranya mencari f1, kita ganti 1 pada fungsi fx sama dengan 2x plus 1 ini. X-nya kita ganti dengan 1 ya. Nah, F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 ya. Nah, 2 dikali 1 tetap 2 ya. Nah, ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka F1 sama dengan 3 ya. Mudah ya seperti itu. Kita ganti nilai X-nya dengan nilai yang ingin ditentukan. Nah, F1 maka kita ganti X-nya dengan 1. Nah, F2 bagaimana? Caranya sama. Jika ditanya mencari F1, F2, F3, maka caranya adalah kita menggantikan nilai X-nya dengan nilai yang ingin ditentukan ya. Nah, kita ganti X-nya dengan 2, maka F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Perkalian dikerjakan dahulu. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1. Oke, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka F2 itu sama dengan 5. Nah, begini caranya kita menghitung nilai fungsi. Anak-anak sekalian pasti masih ingat karena ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menyatakan suatu fungsi dalam bentuk tabel? Oke.
Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x dengan daerah asal P sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nyatakan dalam bentuk tabel ya. Pertama kita buat tabelnya. Nah, oke. Nah, di kolom pertama, baris pertama kita isikan dengan X ya. Di kolom pertama, baris kedua kita isikan dengan fx ya. Nah, selanjutnya kolom-kolom selanjutnya pada baris pertama ini mewakili daerah asalnya ya, atau X-nya ya. Nah, daerah asalnya P itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya. Nah, kita isikan kolom-kolom pada baris pertama ini dengan daerah asal. 1, 2, 3, 4, 5 ya, nih daerah asal. Nah, kemudian fx-nya kita isi dengan apa? Nah, baris pertama kolom-kolom ini mewakili nilai fungsinya, nilai fx untuk x tertentu. Nah, ini untuk di sini ya. Nah, ini kita isi dengan F1. F1 bagaimana? Kita cari F1-nya, ini fungsinya diketahui. Nah, kita cari untuk X, untuk F dengan X sama dengan 1. Nah, F untuk X sama dengan 1, maka 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, nah. Kemudian untuk X sama dengan 2. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, untuk X sama dengan 2 kita cari F2. Ingat fungsinya 2x ya, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, hitung seterusnya sampai x sama dengan 5. Nah, begini caranya kita untuk menyatakan suatu fungsi dalam bentuk tabel. Nah, hari ini kita akan menggambarkan grafik suatu fungsi, mempelajari cara menggambar grafik suatu fungsi. Nah, ini bisa dilihat, beginilah nantinya di akhir kalian akan bisa menggambarkan grafik suatu fungsi. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Pak? Silahkan ikuti aktivitas yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah Bapak bagikan di grup WA ya, linknya sudah ada. Nah, silahkan kembali ke grup WA. Terima kasih.